Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas rekayasa ulang sistem B ingin mempresentasikan tentang kode klon. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nuria Hasana NIM 2019-044. Saya Listianur Aina NIM 2019-377. Saya Hilal Libatullah 2019-003. Saya Muhammad Suludin Zulfan, NIM 2019-007. Di sini saya ingin menjelaskan tentang klon. Klon adalah salah satu yang tampak seperti salinan dari bentuk aslinya. Klon merupakan sinonim dari duplikat. Klon adalah segmen kode yang serupa menurut beberapa definisi kesamaan. Selanjutnya, kemiripan similarity kode dapat didasarkan pada dua, yaitu teks dan semantik. Teks terdapat dari dua. Yang pertama, dua fragmen kode membentuk klon jika teks program mereka mirip. Yang kedua, sebagian besar hasil copy dan paste. Lalu semantik, yang pertama, jika potongan kode A dan B memiliki pra dan pasca kondisi yang sama. Lanjut. Klon memiliki 4 tipe. Tipe pertama, salinan persis tanpa modifikasi. Tipe kedua, salinan identik secara sintaksis hanya mengidentifikasi variabel, jenis, atau fungsi yang telah diubah. Tipe ketiga, salinan dengan pernyataan modifikasi lebih lanjut telah diubah, ditambahkan, atau dihapus. Lalu tipe keempat, perilaku atau fungsi klon tetap sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hilal Libatullah. Jadi di sini tadi ada 4 tipe klonnya. Jadi untuk tipe klon yang pertama exact clone namanya. Terus jadi jenis klon ini terlihat seperti kode asli dengan variasi komentar dan spasi. Mereka dapat dideteksi dengan menggunakan metode berbasis teks, berbasis token atau teknik deteksi klon sederhana. Alat berdasarkan algoritma seperti KMP, algoritma SDD, dan mendeteksi klon ini dengan pencocokan string. Terus di sini ada tipe 2 klon yang dinamakan sebagai rename atau parameter. Jadi variasi dalam nama literal variabel kata kunci diganti nama. Penggunaan modal berbasis token atau teknik berbasis metrik akan dapat mendeteksi jenis klon ini dalam kode. Clan Columbus MCD Finder adalah beberapa alat yang digunakan oleh pengembang untuk mendeteksi klon pengganti nama. Setelah itu di sini ada tipe 3 klon yang dinamakan near miss clone. Mereka dibuat dari base code dengan modifikasi pernyataan, penambahan atau penghapusan. Alat seperti clone DR, clone digger, berdasarkan teknik tree dapat digunakan untuk mendeteksi near miss clone. The last sun tree is compared with as other in tree based technique. Terus di sini ada tipe 4 clone yang dinamakan dengan semantic clone. Pengkodean atau sintaks program berbeda tetapi perilaku atau fungsi klon tetap sama dan klon semantik. Alat seperti duplex Scorpio berdasarkan teknik graph terbukti bermanfaat dalam mendeteksi jenis klon ini. Terus di sini ada klon manajemen yang mana tujuannya itu mengidentifikasi dan mengorganisir klon yang ada, mengendalikan pertumbuhan dan penyebaran klon, menghindari klon sama sekali. Metode yang digunakan yaitu preventif, koefizientif, dan konektif. Terus korektif klon manajemen akan dijelaskan oleh Jul. Oke, selanjutnya itu korektif klon manajemen. Mencakup aktivasi untuk menghapus klon dari sistem. Jika Anda tidak ingin menghapus, gunakan alat untuk mendeteksi dan menghapus klon secara otomatis. Lanjut. Berikutnya preventif klon manajemen. Hindari klon berikutnya tuh compensation problem
membatasi dan dampak negatif dari klon yang ada yang akan ditinggalkan dalam sistem berikutnya. Mungkin suara Jul terkendala jaringan ya. Mungkin bisa saya gantikan karena suara Jul nggak bisa ya. Jadi saya lanjut ya. Jadi alternatif dari penghilangan klon, secara sadar membiarkan klon. Terus di sini ada klon dapat dikelola, dihubungkan dan dirubah secara bersamaan menggunakan linked editing. Lalu linked editing memungkinkan seseorang untuk menghubungkan dua klon atau lebih secara persisten. Terus di sini ada deteksi klon pada sistem besar. Deteksi klon secara manual tidak layak dilakukan untuk sistem yang besar. Diperlukan tools untuk mendeteksi secara otomatis. Lalu di sini ada tugas yang akan dikerjakan, yaitu saya bacakan tugasnya ada 3, yaitu temukan contoh klon tipe 1, 2, 3, dan 4 dari sumber manapun. Terus dari nomor 2, temukan klon tipe 1 dan 2 jika memungkinkan 3 dan 4 di dalam kode Anda. Terus nomor 3, buat presentasi dengan ketentuan pada slide selanjutnya. Untuk masalah pembahasan soal akan dijelaskan oleh Listi. Tugas 1 di sini terdapat contoh dari tipe 1, 2, 3, 4. Yang pertama di sini ada inisial kode yang pertama. Lalu ada tipe 1 klon, perbedaannya dari yang aslinya, yaitu tipe 1 klonnya ini terdapat komen. Lalu yang tipe 2 klon, perbedaannya dengan yang asli, tipe 2 variabel diganti menjadi Y, X, dan J. Lalu tipe 3 klon, perbedaannya ada penambahan parameter atau statement pada codingan tersebut. Tipe keempat, perbedaannya terdapat pada coding tapi tujuannya tetap sama, fungsinya tetap sama. Lanjut ya. Di sini kita menggunakan aplikasi website dari monitoring pembangkit turbin dari PT PJB. Tipe yang pertama ini sama persis karena tujuannya yaitu untuk memasukkan username dan password. Codingannya sama antara yang asli dengan yang diklon. Lalu ada tipe 2, perbedaannya terdapat pada variabel. Di codingan yang atas yang asli, variabelnya menggunakan halaman. Yang kedua, variabelnya menggunakan teks. Di tipe ketiga ini, perbedaannya terdapat di penambahan parameter pada yang di-cloning di baris ke-28. Di baris ke-28 terdapat from action process login. Perbedaannya ada di situ. Tipe keempat pada baris ke-22 yang asli dan cloning pada baris ke-41 merupakan mempunyai kode yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu menampilkan logo pada website tersebut. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.